Nah, penambahan kursi wakil menteri memang hak prerogatif presiden, meski begitu tak luput dari tanda tanya publik soal urgensinya hari ini. Dan benarkah kemudian bagi-bagi kursi wakil menteri ini adalah dampak dari beban kerja kementerian atau memang hanya kepentingan politik semata? Kita diskusikan lebih lanjut dengan narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama, Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ngabalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, terima kasih. Sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kita ditemani juga oleh Mas Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute. Mas Gun-Gun, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Ferdi. Assalamualaikum Bang Ngabalin. Profesor, Mas Gun, makasih. Oke. Semua kita hari ini dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kemudian di luar sana informasi soal Omikron ini masih terus mengintai begitu ya. Tapi kita tinggalkan soal itu, saya ke Bang Ngabalin dulu. Bang Ngabalin, ini kan katanya ada penambahan kursi untuk wakil menteri ini menyesuaikan kebutuhan kementerian. Pertanyaannya kebutuhan yang mana sih Bang? Apa jangan-jangan memang seperti tudingan publik ada masalah dengan kualitas kinerja kabinet hari ini? Ya, terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru dulu untuk CNN. Kita berdialog kembali sama Profesor Gun-Gun. Ferdi, jadi kemarin tanggal 30 Desember 2021 itu memang Bapak Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden nomor 114 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. Dan saya harus menyampaikan pada kesempatan kali ini bahwa tentu saja bahwa Bapak Presiden memiliki pandangan terkait dengan juga mengantisipasi berbagai macam padatnya kegiatan, kemudian program-program strategis yang beliau tetapkan, tidak saja di Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, tetapi di berbagai kementerian lembaga kita tahu ada beberapa perpres juga yang ditandatangani. Kalau dalam peraturan Presiden itu memang menjelaskan tentang posisi wakil menteri, di antaranya itu kita tahu bahwa wakil menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sama dengan menteri. Tetapi yang harus diingat bahwa hadiran wakil menteri itu tentu saja menjadi kewenangan Bapak Presiden. Kapan dan waktunya tentu Bapak Presiden yang akan tahu. Karena kehadiran wakil menteri dalam Perpres itu adalah menjelaskan untuk kehadirannya benar-benar bisa diharapkan untuk membantu menteri dalam melaksanakan tugas-tugas yang dijalankan atau diembankan oleh kementerian. Dengan begitu maka semua anasir-anasir atau berbagai macam pandangan dan pikiran yang berseliweran di ruang publik, di medsos dan lain-lain, bahwa Presiden menggunakan sisa waktu untuk membagi-bagi janji politik dan lain-lain, itu semua jauh dari pandangan seperti itu. Kenapa? Karena tentu saja bahwa 2022 sampai dengan 2024 ini kan banyak sekali program-program strategis yang kehadiran satu kementerian dengan hadirnya wakil menteri itu adalah menjadi penting dalam rangka membackup tugas-tugas dan beban yang dijalankan oleh menteri. Itu kalimat yang paling terpenting menurut saya untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Fed. Tapi kan Dirjen sama Sekjen udah ada Bang. Oh iya. Belum cukup. Tapi di peraturan itu kan menjelaskan untuk wakil menteri itu mempunyai tugas. Jadi selain ada dirjen-dirjen itu kan dihadirkan untuk bisa membantu menteri dalam pelaksanaan tugas-tugas kementerian. Ruang lingkup bidang tugasnya wakil menteri itu di dalam ayat 4 di pasal menjelaskan melaksanakan kebijakan-kebijakan menteri. Karena itulah sebabnya sehingga kita tahu bahwa wakil menteri itu bukan anggota kabinet. Tapi untuk melakukan orkestrasi terhadap kebijakan-kebijakan di antara pimpinan-pimpinan eselon 1, kemudian merumuskan agenda-agenda berat yang tadi saya kemukakan, itu menjadi penting. Makanya kalau Bapak Presiden menandatangani Perpres untuk menghadirkan wakil menteri itu tentu
Bapak Presiden mengerti benar beban yang dijalankan Oke. oleh menteri. Dalam hal ini kalau kita bicara tentang Kementerian Dalam Negeri ya tentu Wakil Menteri Dalam Negeri. Oke. Gitu. Kenapa kemudian jadi polemik Bang Abalin? Karena wakil menteri kan sebenarnya fungsi dan kerjanya lebih banyak mengurus persoalan internal begitu ya. Tapi kemudian dengan wakil menteri yang sudah ada di sejumlah kementerian dan lembaga saat ini juga belum terdengar oleh masyarakat kinerjanya yang optimal. Menjawab ini bagaimana? Oh iya, karena memang menteri bukan eksekutor. Tugas atur semua dengan jabatan kedudukan wakil menteri itu adalah memang dia melakukan koordinasi, menjalankan perintah dan tugas yang diperintahkan oleh menteri yang bersangkutan, Oke. hingga semua kebijakan-kebijakan itu hanya diangkat dan diputuskan oleh menteri. Makanya memang kita sadar dan tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam peraturan Presiden itu adalah membantu menteri dalam melakukan koordinasi terhadap apa yang menjadi kebijakan Oke. Presiden yang ditugaskan kepada para menteri. Oke. Sehingga kalau membutuhkan nama menteri keluar itu tidak dalam posisi itu. Saya kasih contoh salah satunya seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Saking banyak beban tugas yang dilaksanakan oleh Pak Menteri BUMN, Pak Erik, maka memang sampai ada 2 wakil menteri di situ. Dan tugas dan kedudukannya sama seperti yang diatur dalam Perpres itu adalah membantu, mengorganize, orkestrasinya jelas dengan para deputi atau para dirjen. Oke. Gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Gun-Gun. Kalau gitu, Mas Gun-Gun, bagaimana menjawab ini? Apa kemudian urgensinya, walaupun ini prerogatif presiden, jabatan politis begitu ya, tapi kemudian publik bertanya, kondisi hari ini sepertinya belum pas begitu kalau wakil menteri ini kemudian dibuka untuk diisi oleh orang-orang yang dianggap oleh presiden pantas mengisi posisi ini. Bagaimana Anda mencatat? Ya memang begini, posisi wakil menteri itu kalau kita mengacu ke pasal 10 ya Undang-Undang 39 tahun 2008 itu bunyinya itu kan jelas sebenarnya dalam hal terdapat beban kerja membutuhkan penanganan secara khusus. Kalimatnya begitu ya. Presiden dapat mengangkat wakil menteri ya pada kementerian tertentu. Ya. Nah, artinya ada tingkat urgensi tinggi untuk menempatkan posisi wakil menteri di kementerian supaya kemudian tidak overlap itu dengan jabatan-jabatan teknis yang sudah ada di kementerian bersangkutan dan sifatnya itu lebih pada mentransformasikan kementerian tersebut pada penanganan hal-hal khusus. Contoh misalnya kalau kita lihat Kementerian Luar Negeri itu banyak hal khusus yang harus ditangani. Kemudian Kementerian Kesehatan, apalagi sekarang misalnya pandemi. Kementerian Dalam Negeri nanti mungkin 2024 itu butuh sekali penanganan khusus. Kenapa? Karena akan ada pemilu yang kompleks sekali ya. Selain pemilu 5 kotak itu juga pilkada yang waktunya di tahun yang bersamaan sehingga penyiapannya itu juga sangat kompleks. Tetapi yang kemudian menjadi catatan adalah memang ada tradisi di kita yang menurut saya harus dievaluasi. Setiap masuk periode kedua itu ada penambahan secara signifikan, secara kuantitatif posisi wakil menteri di postur kabinet. Ya. Contoh misalnya pada saat era Pak SBY, periode pertama itu hanya ada 10 wamen. Kemudian di periode kedua ada 19 wamen. Jadi peningkatannya itu signifikan. Kemudian masih ingat nggak di era Pak Jokowi periode pertama itu hanya ada 3 wamen. Ya. Kemudian pada saat tanggal 25 Oktober itu ada seingat saya dilantik sekitar 12 wamen. Kemudian ada penambahan 14 wamen yang terisi. Jadi kalau ada penambahan lagi secara kuantitas itu harus dipertimbangkan 2 hal. Pertama, tingkat urgensinya untuk apa. Kemudian yang kedua, siapa yang akan mengisinya. Ya. Ini menyangkut kualifikasi, kebutuhan strategis dari Pak Presiden. Sehingga jangan sampai misalnya kementerian-kementerian yang tidak punya tingkat urgensi tinggi, itu dipaksakan untuk
sekedar politik akomodasi menempatkan wakil menteri. Contoh menurut saya, sekarang kan ada wacana juga, misalnya Menpan RB, ada Wamen, ya kan? Kemudian Menkop, ada Wamen. Menurut saya tingkat urgensinya tidak terlalu signifikan, Ya, begitu ya. oke. Makanya kemudian harus ada FTR namanya, Finding, Conclusion, Recommendation, yang kuat. Jadi penemuan, konklusi, dan rekomendasi yang kuat untuk menempatkan apakah satu kementerian memang butuh wamen atau tidak. Memang benar Mas Ferdi, sejak kabinet presidensial pertama tahun 1945 pasca Indonesia Merdeka, kita udah punya 2 wamen tuh di kabinet pertama itu, ya kan? Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Penerangan tuh, ada punya 2 wamen kita. Jadi tradisi wamen itu udah lama sebenarnya. Ya. Nah, yang kemudian menjadi masalah adalah kalau kemudian jumlahnya banyak, begitu ya, muncul pertanyaan apakah kemudian punya relevansi itu dengan efektivitas dan efisiensi, apalagi itu yang menjadi justru jargon Pak Presiden Jokowi menurut saya untuk mengefisienkan kabinet. Dan lembaga-lembaga yang tidak produktif bahkan dilikuidasi, itu salah satu yang kemudian saya apresiasi juga dari posisi Pak Presiden ya. Banyak lembaga yang kemudian likuidasi, ya, yang kemudian atau bahkan di merger begitu ya, beberapa lembaga untuk kemudian efektivitas dan efisiensi. Nah sekarang Mas Ferdi, kalau kemudian muncul tradisi yang kemudian terus menambah jumlah posisi wakil menteri, lantas apakah kemudian itu berkorelasi positif itu dengan capaian yang justru diharapkan dalam FCR Presiden tadi, begitu maksud saya. Oke, saya langsung ke Bang Abalin kalau gitu, Bang. Bagaimana menjawab ini? Siapa kemudian sosok-sosok yang memang perlu ditempatkan di pos-pos wakil menteri yang masih kosong ini? Karena ini penting, kata Mas Gun-Gun tadi, melihat juga urgensinya hari ini di beberapa kementerian yang masih kosong ini, untuk situasi hari ini itu belum begitu penting. Ya, kalau tanya sosok kemudian kan tentu Undang-Undang Dasar sendiri memberikan kewenangan hak subjektif bagi Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan tidak saja wakil menteri tapi menterinya juga. Tadi bagus ya, Prof. Gun sudah menyampaikan bahwa kalau kita lihat dalam Kementerian Dalam Negeri di Perpres yang ditandatangani oleh Bapak Presiden itu kan jelas ya bahwa 2024 itu Kementerian Dalam Negeri ini melakukan satu tugas yang luar biasa. Jangan lupa bahwa di 2022 ini ada gubernur beberapa orang di provinsi yang ada PLT, kemudian ada sekian ratus bupati wali kota. Ya, itu bukan kerja ringan itu yang harus di PLT-kan, dan itu kerja Kementerian Dalam Negeri. Maka dalam posisi seperti inilah tentu saja bahwa Perpres yang ditandatangani oleh Bapak Presiden ini bukan serta-merta, tetapi ada 2 hal yang selalu saya juga kemukakan. Dalam setiap kebijakan strategis yang diambil oleh Bapak Presiden itu adalah melakukan evaluasi, kemudian melakukan kajian yang mendalam, sehingga kalau Bapak Presiden mengambil keputusan untuk bisa menambah wakil menteri seperti dalam Perpres 114/2021 di 30 Desember kemarin itu tidak ada lain bahwa beban kerja untuk menyongsong 2024 kemarin. Nah, 24 akan datang. Hanya kita sudah tahu bahwa tim seleksi KPU RI kemudian Bawaslu juga sudah selesai diserahkan ke Presiden, kemudian seterusnya kepada DPR. April nanti akan ada hasilnya dan seterusnya ada KPU baru dan lain-lain, mempersiapkan pilu dan seterusnya itu bukan kerja gampang. Sehingga tentu saja saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa dasar pemikiran, kajian, evaluasi seperti inilah kenapa pertimbangan-pertimbangan itu menjadi penting bagi Bapak Presiden dalam rangka penambahan wakil menteri bagi Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu jelas dan konkret. Dengan begitu maka keterangan ini akan sekaligus menepis berbagai macam pandangan, pikiran yang tidak saya selalu bilang bahwa
kalau ada pertimbangan-pertimbangan untuk bagi-bagi jabatan lagi di akhir masa tugas Bapak Presiden ini, sudah tidak ada lagi yang itu. Sekarang orientasinya itu adalah bagaimana menyiapkan agenda-agenda kenegaraan ini bisa berjalan dengan baik, dan yang kedua, bahwa semua agenda-agenda politik ini ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri itu dengan cermat, dengan baik, dan bisa menghasilkan para negarawan-negarawan yang memiliki kualifikasi ilmu, pengalaman, kredibilitas, moral, akhlak yang tinggi. Itu saya kira begitu, Feb. Oke, Bang Abalin, gini, publik itu menilai juga kondisi hari ini, koordinasi, komunikasi antar menteri, antar lembaga saja untuk penanganan pandemi saja, ini juga masih bisa ada tumpang tindih, miskomunikasi. Apakah kemudian dengan penambahan dan persoalan yang lebih besar begitu ya, tugas-tugas yang tidak terduga, yang lebih padat, ini juga bisa menjamin persoalan koordinasi dan komunikasi ini bisa berjalan dengan baik? Oke. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa ruang publik itu adalah ruang bebas. Siapa saja boleh memberikan penilaian, siapa saja boleh memberikan analisa, argumentasi apapun dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Berkali-kali Bapak Presiden mengatakan bahwa tidak semua kebijakan ini akan menyenangkan banyak orang. Tetapi pemerintah dan presiden harus mengambil satu keputusan dan kebijakan karena ini adalah perintah amanah. Amanah undang-undang memerintahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk harus mengambil keputusan-keputusan strategis. Bahwa ada keputusan itu tidak menyenangkan semua orang, iya, memang seperti itu faktanya. Tetapi kalau dikaitkan dengan termasuk seperti pandemi kita yang belum selesai, alhamdulillah tidak saja kita di CNN tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia memberikan pengakuan terhadap penanganan pandemi yang luar biasa, langkah-langkah perubahan regulasi dan lain-lain, kebijakan dan ketegasan Presiden Joko Widodo itu memberikan hasil yang nyata. Yang sekarang banyak orang belajar dan telepon. Kemarin saya sempat mendengarkan dan saya hadir bagaimana Menteri Koordinator Kementerian dan Investasi itu menjelaskan kepada para tokoh di Amerika Serikat live Zoom tentang keberhasilan Indonesia dengan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi. Dengan begitulah maka saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi hari ini, langkah dan kebijakan dan koordinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo mendapatkan penghormatan dan penghargaan luar biasa. Tidak saja dalam negeri yang kita sekarang merasakan betapa baiknya ini, tetapi di seluruh dunia memberikan harapan dan luar biasa apresiasi itu. Oke, baik Bang Abalin, saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, mungkin punya bacaan kira-kira siapa nih ya orang-orang yang pas begitu ya? Apakah balik lagi ke kader partai politik atau akademisi atau siapa? Nanti dijawabnya setelah jeda berikut. Tetap bersama CNN Indonesia Newsroom. Baik, kita akan kembali dalam diskusi kita sore ini. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, tadi kan Bang Abalin sudah memaparkan semua bahwa kemudian penambahan pos wakil menteri ini penting untuk mendukung kerja-kerja presiden begitu ya, yang bisa tanpa diprediksi bisa akan banyak sekali di depan begitu ya, khususnya nanti jelang 2024. Kira-kira bacanya siapa ya Bang ya yang paling pas begitu untuk mengisi pos-pos wamen ini agar kemudian bisa memboosting dan membantu kinerja menteri-menteri yang katanya butuh wakil gitu? Menurut saya ada 3 kriteria utama ya, yang penting sekali untuk menjadi catatan publik bagi posisi yang akan diisi menyangkut wamen ini. Pertama, tentu bukan orang yang bermasalah yang kemudian bisa jadi beban bagi kabinetnya Pak Jokowi. Kenapa? Karena kan apalagi kalau misalnya permintaan itu ke partai-partai politik dan ada plotting nama, maka presiden saya yakin betul akan menyeleksi orang-orang yang tidak bermasalah secara hukum atau secara politik, begitu ya. Kemudian yang kedua, bukan orang yang baru mengadaptasi, ya, baik itu chemistry maupun kinerja profesional di kementerian yang akan diisi.
Kenapa? Karena ini kan tahun krusial bagi Kabinet Jokowi ya. Pak Jokowi ini tinggal punya waktu 2022 sampai 2023 efektif. 2024 itu udah luar biasa atmosfer demokrasi elektoral kita. Jadi udah perhatian, konsentrasi itu udah kemana-mana. Sehingga kemudian 2 tahun untuk kemudian meninggalkan legacy itu bukan hal yang mudah. Sehingga kemudian dibutuhkan orang-orang yang berakselerasi. Jadi bukan orang yang baru mengadaptasi, sehingga dibutuhkan performa kinerja yang baik, sekaligus memang nyatu dengan menterinya. Jangan sampai kemudian justru menjadi matahari kembar di kementerian yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, itu punya jaringan komunikasi di intra maupun inter kementerian yang bersangkutan. Ini penting sekali. Bang Ngabalin tahu persis bagaimana misalnya problem kompleks birokrasi. Dari hulu ke hilir. Di internal kementerian, baik itu para pejabat dari eselon 1 sampai di bawahnya, sampai ASN. Dan belum lagi misalnya lintas sektoral antar kementerian yang bersinergi dalam satu proyek-proyek bersama. Itu luar biasa kompleksnya, sehingga kemudian posisi menteri dan posisi wakil menteri itu, ya si wakil menteri menurut saya harus punya jaringan komunikasi untuk membantu kerja menterinya mengoptimalkan agenda-agenda yang belum bisa dieksekusi di akhir periode kedua pemerintahan Pak Jokowi. Nah, jadi 3 kriteria utama ini menurut saya akhirnya jangan semata-mata pertimbangan politis. Kenapa? Kalau kita pakai pendekatan akademik, Pilpredo Pareto ya soal sirkulasi elit, itu kan sirkulasi elit itu bersifat interdependen ya. Satu hal berubah akan menyebabkan perubahan di sektor-sektor lainnya. Dan itu punya konsekuensi birokrasi, anggaran, termasuk juga atmosfer politiknya. Saya membayangkan ya 19 wakil menteri di era Pak SBY periode kedua itu sama sekali tidak efektif dalam membantu kinerja Pak Presiden. Nah, saya berpikir secara objektif berdasarkan basis pengalaman sebelum-sebelumnya dan bahkan kita bisa evaluasi juga indeks performa kinerja ya. Saat ini menurut saya penambahan posisi wakil menteri itu tidak kemudian berkorelasi positif atau signifikan itu dengan perbaikan kinerja kabinet. Yang paling penting sekarang itu adalah Presiden memastikan pucuk pimpinan kementerian yang bersangkutan apakah perlu di-reshuffle atau tidak. Kalau misalnya memang buruk diganti secepat mungkin di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena itu tidak punya waktu lagi di 2023 udah kemudian betul-betul kita dihabiskan energi itu dengan polarisasi dukungan pada capres dan cawapres di 2024. Sehingga kemudian menteri yang indeks performa kinerjanya buruk itu harus dievaluasi, diganti atau kemudian digeser. Dalam arti misalnya ada pemindahan posisi. Nah, kalau misalnya posisi wakil menteri menurut saya hanya tambal sulam dan tidak kemudian menjadi solusi yang efektif selain politik akomodasi. Jadi logik berpikir saya adalah kalau kemudian posisi wakil menteri dengan infrastruktur yang dimiliki kementerian saat ini, mana yang harus dipilih? Menurut saya adalah mengefektifkan struktur jabatan dan seluruh tugas fungsi pejabat serta ASN di kementerian yang bersangkutan melalui leading sector sesuai dengan tugas di menteri yang bersangkutan. Jadi bukan menambah wakil menteri, tapi mengefektifkan dirjen, sekjen, kemudian juga posisi tenaga ahli, staf ahli, kemudian ASN-ASN di bawah yang kemudian memang harus berjibaku menyukseskan agenda kerja Pak Presiden di tahun yang kita sering sebut sebagai tahun politik. Begitu. Jadi posisi wakil menteri sama sekali tidak berkorelasi positif berdasarkan temuan saya dari era Pak SBY sampai sekarang ya. Oke, Bang Ngabalin, terakhir ke Anda. Dari rekomendasi yang disampaikan Mas Gun Gun ada 3 yang harus dievaluasi. Kalau gitu biar efektivitas tupoksi dan juga efisiensi anggaran, ya udah deh biar gaspol reshuffle aja yang bermasalah. Gimana, Bang? Ya, saya mau bilang bahwa pertama bahwa di pasal 2 dari Peraturan Presiden nomor 114 tahun 2021 yang beliau tanda tangan tadi saya bilang tanggal 30 Desember itu, pasal 2 ayat 4 itu menjelaskan salah satu tugas terpenting dari wakil menteri itu, mohon maaf,
bukan membantu presiden, tetapi beliau ya yang diangkat dan ditunjuk menjadi wakil menteri itu adalah membantu tugas-tugas menteri ya. Makanya wakil menteri bukan anggota kabinet. Oke. Dia membantu. Jadi wakil menteri itu adalah membantu menteri dalam mengkoordinasi capaian kebijakan strategis, lintas unit organisasi, kemudian jabatan di madya atau eselon 1 di lingkungan kementerian. Kalau bicara kementerian mungkin juga kementerian Depdagri ya. Kenapa begitu? Sekali lagi memang harus kita tekankan ulang bahwa cara pikir dan pandangan Bapak Presiden dalam menyongsong 2024 dengan sisa akhir masa tugas Bapak Presiden itu tentu beliau mengerti dan tahu. Makanya tadi saya katakan bahwa keluarnya Perpres ini bukan serta-merta, tetapi melalui kajian, analisa, evaluasi yang sangat matang terhadap kinerja yang harus dilakukan. Yang kedua, bahwa nanti tentu Bapak Presiden yang memiliki pandangan bahwa kalau ada resapel atau tidak itu menjadi hak dan kewenangan Bapak Presiden. Bahkan kalau siapapun yang mau diangkat dan menggantikan siapa, lagi-lagi saya mau bilang bahwa itu adalah kewenangan mutlak atas perintah Undang-Undang Dasar 1945 kepada Bapak Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Oke. Begitu. Jadi 2022 ini reshuffle enggak? Kita tunggu. Dan resapel itu kan bukan sesuatu yang punten ya, nyun sewu, bukan sesuatu yang haram atau bukan sesuatu yang tabu. Normal-normal saja dan biasa-biasa saja. Oke, kita tunggu ya Mas Gun-Gun ya, bagaimanapun kemudian kalau memang ada kebutuhan yang paling penting pos wakil menteri ini harus diisi dengan menggenjot kinerja dan fungsinya. Tentu ini akan berdampak juga bagi kesejahteraan rakyat begitu. Tapi kemudian kalau tidak, tentu ini juga tidak bisa menganulir anggapan publik bahwa ini adalah bagi-bagi jatah politik saja begitu ya. Tapi kita sama-sama lihat nanti. Habis itu. Soal istilah itu sudah selesai, sudah sejak awal-awal. Sekarang bukan lagi itu. Sekarang ini adalah orientasi Presiden bagaimana menyelesaikan semua agenda-agenda penting bagi kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan publik tanah air. Oke, kita aminkan itu. Terima kasih Bang Ngabalin sudah bergabung dengan kita dan Mas Gun-Gun juga sudah bergabung dengan kita. Sayang sekali waktu kita singkat saja. Selamat sore dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah membangun jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan untuk menunjang pembangunan ibu kota negara baru. Simak informasi selengkapnya usai jeda.